Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan menjelajah tentang database protein, yaitu UniProt. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita buka dulu browsernya. Saya di sini menggunakan Chrome, bisa menggunakan Mozilla Firefox, dan yang lainnya. Oke, kita ketik di laman pencariannya, yaitu UniProt. Oke, uniprot.org. Langsung saja masuk. Nah, ini adalah tampilan home atau menu utama dari UniProt. Oke, di bagian atasnya tentunya ada logo UniProt dan ada tools atau fitur-fitur atau alat-alat yang bisa digunakan di UniProt. Ada BLAST, Legend ya, Peptidate, Search, dan yang lainnya. Sebenarnya ini rangkuman dari bagian bawahnya. Oke. Lalu di sini ada kolom pencarian. Kolom pencarian dari suatu protein. Satuan data protein disebut entire. Oke, lalu di sini ada pilihannya. Teman-teman bisa nyari berdasarkan fitur UniProt. Misalkan dari UniProt KB, Uniref, dan yang lainnya. Oke, sama dengan yang bagian atas. Ini adalah fitur-fiturnya. Ada UniProt Knowledge, Proteomes, Uniref, dan Unipart. Kalau UniProt Knowledge ini, knowledge base atau UniProt KB, berisi keseluruhan data dari UniProt yang terbagi menjadi dua, yaitu yang sudah direview dan yang belum direview. Yang sudah direview disebut SwissProt, dan yang belum direview disebut TR-EMBL. Jumlah datanya juga tentu lebih banyak yang belum direview, sekitar 251 juta. Kalau ini masih setengah juta. Oke, lalu ada Proteomes, spesies Proteomes yang berisi mengenai data-data protein secara keseluruhan dari suatu individu. Tentunya protein yang sudah diketahui itu berdasarkan penelitian ya. Sejumlah protein yang sudah diketahui dalam penelitian dari suatu organisme terkumpul di sini. Lalu ada protein cluster. Jadi berdasarkan kemiripannya dengan aslinya. Ada dari terbagi menjadi beberapa kelompok dari 50%, 90%, sampai 100%. Lalu ada Sequence Archive Uniprot. Di sini berisi set data, keseluruhan set data dari suatu entire. Baik yang digunakan saat ini, bahkan sampai data-data lama yang sudah tidak digunakan. Lalu ada di bagian bawahnya ada supporting data, yaitu data-data pendukung. Misalkan dari penyakit di tubuh manusia, taksonomi, cross-reference database, dan yang lainnya. Oke. Lalu ada di bawahnya berita terbaru. Berita-berita terbaru mengenai UniProt. Di bawahnya lagi sama, ini ada tools, mirip dengan yang bagian atasnya. Ini ditampilkan dengan lebih besar. Ada BLAST, jadi ketika mencari sekuen protein yang terhubung dengan tools BLAST. Kemudian ada ligand, mencari 2 atau lebih protein. Kemudian ada tools untuk mencari protein-protein dengan daftar dari ID dari UniProt ini. Jadi berdasarkan data ID yang sudah didapat, sejumlah daftar ID, ntar dicari suatu entire-nya. Kemudian ada search peptidates, pencarian protein berdasarkan sebagian atau keseluruhan dari sequence protein tersebut. Jadi berdasarkan peptidanya dicari kesamaannya. Di bawahnya ada pelatihan di sini bagaimana cara menggunakan UniProt dengan optimal dalam penelitian. Di sini ada
webinarnya, terus ada pelatihan khususnya. Kemudian di bawah ada Uniprot data. Jadi bagaimana Uniprot mengorganisir data-datanya dari sini. Oke, dan terakhir adalah informasi pendukungnya. Sebenarnya ini informasi pendukung dan juga rangkumannya. Oke. Nah, kita coba mencari suatu data protein di Uniprot. Nah, di laman pencarian, di kolom pencarian ini bisa ditulis langsung ID-nya atau bisa ditulis nama protein atau kata kunci lain. Misalkan di sini ada pilihan yang sering dipilih. Ada insulin. Kita klik insulin. Berarti kata kuncinya insulin. Carinya di Uniprot KB. Karena ini sebagian keseluruhan data dari Uniprot ada di Uniprot KB. Ketika mencari data dari kata kunci insulin akan menunjukkan tampilan seperti ini. Tampilan banyak pilihannya. Di sini menunjukkan jumlah data dengan kata kunci insulin. Yang sudah direview ada sekitar 5.000 data. Yang belum direview ada 100.000 data lebih. Lalu di sampingnya juga ada pilihannya. Jadi ada filternya, ada penyaring datanya. Kalau misalkan ingin mencari insulin di organisme tikus, tinggal diklik aja. Jadi yang data dari organisme lain nggak akan muncul. Tuh. Kita close, berarti semuanya. Lalu ada pilihan di bawahnya, ada taksonomi, keyword, gen ontologi, dan yang lainnya. Terus ada juga data yang terdapat struktur 3D proteinnya. Coba kita pilih salah satu data yang di sini. Jadi banyak sebenarnya pilihan dari Uniprot ini. Nah, kita lihat salah satu entire-nya. Misalkan ini, dengan ID-nya P06213. Jadi kalau di Uniprot KB ini, ID-nya terdiri dari 6 alfanumerik. Jadi biasanya depannya itu alfabet, belakangnya nomor. Kita klik. Nah, ini salah satu entire dari insulin dengan kode P06213. Oke, ini ada namanya insulin reseptor. Berarti reseptor protein reseptor insulin. Gennya juga ada nama INSR. Lalu jumlah asam aminonya sini. Dan anotasi skornya ini udah lengkap 5/5. Jadi datanya sudah dilengkapi secara keseluruhan. Oke, kita lihat rangkuman datanya. Ini adalah fungsi dari reseptor insulin. Lalu ada aktivitas katalitiknya dari protein ini. Jadi selain sebagai reseptor juga sebagai enzim. Lalu di bawahnya ada ligan yang melekat. Nah, uniknya kalau dari Uniprot ini dia dilengkapi dengan regulasi aktivitasnya. Jadi bagaimana si reseptor insulin ini dibentuk dan bekerja. Kemudian di bawahnya ada sisi aktif dari reseptor insulin ini. Nah, di bawahnya lagi ada tambahan informasi, misalkan mulai dari seluler, molekuler, sampai suatu organismenya. Jadi kalau berdasarkan molekulernya, fungsinya itu misalnya di virus, reseptor activity, dan yang lainnya. Banyak pilihannya.
Kalau di biological process ada pilihannya juga. Nah, tanda-tandanya ini, tanda biru-birunya ini menunjukkan insulin itu bekerja di salah satu aktivitasnya. Misalkan di fungsi molekulernya di sini di bagian transferase activity. Kalau di biological prosesnya di aktivitas itu sirkulasi. Lalu di bawahnya ada keyword, ada jalur metaboliknya, kemudian taksonominya, nama gennya. Lalu di bawah ini ada subseluler lokasi subselulernya. Jadi aja. Tuh. Karena insulin ini datanya banyak dan tadi anotasinya sudah 5/5, sudah lengkap. Jadi data yang tersedia ini bukan cukup sih, sangat bisa digunakan dalam penelitian-penelitian bioinformatika. Lalu ada penyakit yang berkaitan dengan reseptor insulin ini. Nah, data ini bisa digunakan untuk desain obat pada penelitian molekular docking di bioinformatika. Sangat banyak datanya yang bisa digunakan. Dan di UniProt, selain dari fungsi biologisnya, juga terdapat struktur 3D-nya. Mirip dengan RCSB-PDB, dia juga memiliki struktur 3D-nya. Ini. Semakin ke bawah akan semakin banyak data-data. Ini adalah urutan dari asam aminonya. Sekuensinya. Oke. Kita balik lagi ke atas. Oke, no. Nah, di laman ini juga terdapat beberapa fitur seperti ada varian viewer. Jadi variasi-variasi dari insulin reseptor tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian ada fitur viewer. Di fitur viewer ini, jadi menjelaskan berbagai potensi dan juga proses molekuler di sequence dari reseptor insulin ini. Jadi ada banyak pilihannya. Kemudian ada lokasi atau koordinat dari genom si insulin reseptor. Kemudian ada publikasi yang berkaitan dengan insulin reseptor. Lalu ada link-link eksternal. Dan terakhir ada riwayat dari database insulin reseptor ini. Oke. Sekian informasi mengenai UniProt. Jika ingin lebih tahu mengenai UniProt, bisa dicari langsung di website UniProt-nya dan ikutin video tutorialnya. Ada di sini. Oke, ada online course-nya juga. Oke, sekian dari video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.